Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Bapak Aan Jamani dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kembali melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau gitu yuk kita simak baik-baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik-baik, yaitu kita mulai dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang dua materi, yaitu yang pertama tentang perantara penyerbukan, yang kedua tentang penyebaran biji. Yuk, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, perantara penyerbukan. Nah, tumbuhan itu dapat melakukan penyerbukan karena bantuan dari luar atau perantara. Nah, ada apa aja sih perantara penyerbukan? Nah, perantara penyerbukan itu diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu perantara melalui hewan. Perantara melalui hewan ini ciri-ciri tumbuhannya yaitu memiliki mahkota yang sangat indah, berbau yang khas, dan juga memiliki kelenjar madu. Contohnya pada tumbuhan bunga matahari. Nah, ada beberapa hewan yang menjadi perantara penyerbukan. Yang pertama itu ada kupu-kupu, ada lebah, siput, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perantara melalui bantuan manusia. Nih, umumnya ciri-cirinya adalah mereka yang punya putik atau punya putik sangat sulit nih untuk melakukan penyerbukan. Contohnya itu pada tanaman salak dan juga tumbuhan vanili. Nah, kemudian yang ketiga ada perantara penyerbukan melalui angin. Umumnya mahkotanya ini sangat kecil gitu ya, terus serbuk sarinya juga kering, terus juga sangat halus. Contohnya itu pada tanaman seperti padi, jagung. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada perantara penyerbukan melalui air. Umumnya terjadi pada tumbuhan air. Contohnya ada hydrelia. Nah, itu dia keempat contoh perantara penyerbukan. Ya. Mana masih pada ingat ya? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang kedua. Ada yang namanya penyebaran biji. Tidak jauh beda dengan perantara penyerbukan. Penyebaran biji juga dapat melalui beberapa hal. Yang pertama juga sama, melalui bantuan dari hewan. Contohnya mungkin ada yang pernah minum kopi. Nah, itu juga contoh dari penyebaran biji melalui hewan. Kemudian ada yang namanya perantara biji melalui manusia. Seperti kita misal menanam jagung dan sebagainya. Kemudian ada perantara penyerbukan melalui gravitasi. Gravitasi. Contohnya misal kalau pohon jatuh kan ya ke bawah, nah, nanti kan bijinya akan tumbuh tuh di tanah-tanah di sekitar tanaman tersebut kan. Contoh misal pohon kelapa dan segala macamnya. Kemudian ada penyebaran biji melalui bantuan air. Contoh misal tumbuhan kelapa gitu jatuh kan ya di air, terus dia hanyut, terus singgah di suatu tempat, kemudian tumbuh lagi. Nah, itulah contoh dari penyebaran biji melalui bantuan air. Oke, mungkin cukup itu aja untuk pelajaran hari ini. Diingat-ingat kembali ya, apa aja tadi perantara penyerbukan dan juga apa aja tadi penyebaran biji. Nah, tugasnya setelah ini kita sama-sama latihan soal, kita main kuis kembali untuk akhirnya kembali mereview tugas-tugas, kembali mereview materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.